Pernah merhatiin nggak sih, tiap kali kita nonton film, terus ada adegan hacker kelas berat lagi ngebobol sistem keamanan super canggih, mereka itu selalu ngetik dengan kecepatan gila, dan satu hal yang pasti banget, mereka nggak pernah nyentuh mouse, sama sekali. Nah pertanyaannya, itu cuma mitos khas Hollywood aja, atau ada benarnya? Di penelusuran kita kali ini, kita bakal ngebongkar habis-habisan buku The Linux Command Line karya William Schotz. Dan tenang aja, ini bukan sekedar tutorial teknis yang bikin ngantuk. Ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan buat kamu untuk merebut kembali kendali absolut atas komputermu sendiri. Yuk, kita mulai. Jadi gini, kenapa sih para hacker di layar kaca itu anti banget sama yang namanya mouse? Jawabannya tuh sebenarnya simpel, tapi dalam banget secara psikologis. Para pembuat film secara insting sadar kalau satu-satunya cara buat benar-benar beresin masalah dengan cepat, brutal, dan efisien di depan layar, ya lewat keyboard. Di dunia nyata, antar muka visual atau yang kita sebut GUI, itu memang cantik, rapi, dan gampang banget dipakai. Tapi, kalau kamu mau mendobrak batasan dan punya kuasa penuh 100% atas mesinmu, layar teks hitam dan deretan tombol di keyboard adalah kunci utamanya. Oke, masuk ke bagian pertama. Konsep yang sangat menarik. Mainan versus kotak perkakas. Biar lebih kebayang, mari kita masuk ke filosofi intinya. Buku ini pakai analogi yang menurut saya luar biasa brilian. Coba deh bayangin sistem operasi biasa yang sehari-hari kamu pakai dengan segala tombol dan icon grafisnya itu ibarat sebuah Game Boy. Mainan ini tuh udah dibungkus rapat, disegel dari pabrik. Kamu cuma bisa mainin game yang memang diizinkan sama pembuatnya kan? Pengen ubah aturannya? Nggak bisa, semuanya udah terkunci mati. Nah sebaliknya, Linux Command Line itu ibarat kamu dikasih sekotak perkakas atau character set. Kamu nggak dikasih mainan yang udah jadi. Sama sekali nggak. Kamu dikasih sekotak penuh bagian mentah. Ada besi, baut, dinamo, dan roda gigi. Kamu dibebasin buat merakit apa aja. Batasannya, literally cuma imajinasimu sendiri. Lanjut ke bagian kedua, navigasi pohon terbalik. Setelah kita paham filosofinya tadi, sekarang mari kita tinggalkan sejenak tampilan folder di desktop kamu yang rapi, tapi jujur aja, sangat membatasi itu. Sistem file di Linux itu bukan sekedar laci meja tempat kamu nyimpen dokumen. Bayangin sistem ini sebagai sebuah pohon raksasa yang posisinya terbalik, atau semacam labirin data yang sangat luas. Akarnya ada di paling atas, terus cabang-cabangnya menjalar terus ke bawah. Saat kamu masuk ke labirin ini lewat command line, kamu sama sekali nggak punya peta visual. Kamu dituntut untuk sadar penuh di mana posisimu berada. Nah, disitulah konsep current working directory masuk. Ini adalah satu titik koordinat pasti, tempat di mana kamu lagi berdiri di dalam labirin tersebut detik ini juga. Kalau kamu nggak sadar lagi berdiri di mana, wah, siap-siap aja langsung tersesat. Terus gimana caranya biar bisa bertahan dan jago keliling-keliling di labirin ini? Ada 3 langkah navigasi yang sangat krusial. Langkah pertama, selalu pastikan lokasi persis kamu dengan mengetik PWD alias Print Working Directory. Langkah kedua, ibarat nyalain senter buat ngeliat sekeliling, ada apa aja sih di ruangan ini? Untuk itu gunakan perintah ls atau list. Terus langkah ketiga, bergerak. Kalau kamu mau pindah ke ruangan atau folder lain, pakai cd atau change directory. Ketiga langkah yang berurutan ini tuh fondasi utama banget. Kalau kamu udah kuasai ini, kamu bakal bisa menjelajahi seluruh memori komputermu semulus seorang profesional. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, merangkai kekuatan pipeline. Nah, disinilah letak kekuatan super yang sebenarnya dari sebuah shell Linux. Di tahap ini, kita mulai nyambungin komponen-komponen kotak perkakas yang kita bahas di awal tadi. Supaya bisa nyambungin baut dan dinamo di sistem operasi, kita butuh semacam titik koneksi fisik. Setiap perintah di Linux itu selalu pakai 3 aliran data fundamental. Pertama, standard input, ini ibarat corong, tempat di mana data kamu masuk. Kedua, standar output, yaitu pipa tempat hasil kerja yang normal dikeluarkan. Dan ketiga, standar error, semacam jalur pembuangan khusus kalau ada pesan kesalahan. Sistem pipa inilah yang bikin kita bisa membelokkan aliran data dari satu tempat ke tempat lain, suka-suka kita. Biar nggak bingung, coba bayangin sebuah rangkaian pipa air. Kamu ngetik perintah ls buat bikin daftar file. Normalnya, kan daftar itu cuma numpuk di layar monitor ya. Tapi di sini, kamu bisa alirkan data itu masuk ke sebuah pipa bernama T. Si T ini tugasnya memecah aliran data. Satu bagian disimpan ke dalam file teks, nah satu lagi diterusin jalan. Aliran yang jalan ini kemudian masuk lagi ke program lain bernama grep, yang tugasnya menyaring teks spesifik. Dan boom, hanya dengan ngetik satu baris aja, output dari program pertama langsung ngalir jadi input buat program kedua, lalu ke program ketiga. Tanpa kamu sadari, kamu baru aja mengeksekusi arsitektur data yang kompleks hanya dalam hitungan milidetik. Keren banget kan? Lanjut ke bagian keempat,
mengambil alih kendali sistem. Tadi kita udah main-main sama file statis. Sekarang kita naik level. Kita bakal ngambil alih otak yang sedang hidup dan berdetak di dalam mesinmu, yaitu proses atau processes. Di dunia antarmuka grafis, pasti kamu pernah ngalamin kan, lagi asik kerja tiba-tiba aplikasinya hang, kursornya cuma muter-muter aja, dan kita cuma bisa bengong pasrah nungguin. Tapi di Linux, nggak ada satupun yang bisa sembunyi. Setiap tugas sekecil apapun yang lagi jalan di sistem punya identitas absolut yang unik. Namanya proses ID atau PID. Angka kayak 28236 ini bukan cuma nomor acak. Kalau kamu tahu nomor ini, artinya kamu memegang nyawa dari program tersebut. Dan dengan berbekal PID tadi, kamu otomatis punya otoritas absolut atas prosesormu. Kamu bisa mantau semua program yang lagi jalan secara real time pakai perintah top. Pengen ngerjain sesuatu tapi nggak mau diganggu layar yang penuh. Kamu bisa nyuruh sebuah proses jalan diam-diam di latar belakang, cukup dengan nambahin simbol ampersand. Kalau ada program yang mulai nakal dan makan memori terlalu banyak, kamu bisa interupsi dia dengan sopan lewat Ctrl+C. Tapi, kalau dia benar-benar membeku dan ngeyel menolak ditutup, langsung aja pakai perintah kill. Ingat ya, di Linux, kill itu bukan sekedar ngirim pesan, tolong tutup aplikasinya dong. Enggak, sistem bakal secara paksa dan tanpa ampun mencabut proses itu dari memori saat itu juga. Intinya, di sini kamu adalah bosnya. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, kanvas imajinasi tanpa batas. Kita udah bahas gimana caranya bernavigasi, merangkai perintah, dan mengeksekusi proses. Pada akhirnya, semua skill teknis yang kelihatannya rumit ini bermuara pada satu pemikiran mendalam dari sang penulis, William Schwartz. Dia nulis begini, kebebasan adalah sebuah komputer yang tanpa rahasia, di mana segalanya bisa diketahui jika kamu cukup peduli untuk mencarinya. Command line itu ibarat alat yang mencabut semua lapisan kosmetik, semua hambatan grafis, dan semua rahasia yang selama ini disembunyikan oleh antarmuka biasa. Antara kamu dan mesin komputermu, nggak ada lagi yang namanya perantara. Semuanya transparan, mentah, dan murni. Jadi, setelah tahu semua ini, pertanyaan penutupnya sederhana aja. Apa yang bakal kamu bangun dengan kotak perkakas barumu ini? Kamu bisa aja memilih untuk terus jadi konsumen yang pasif, main aman di dalam batasan dan kotak yang diciptakan oleh orang lain. Atau, kamu bisa buka terminalmu hari ini, mulai ketikan perintah pertamamu, dan berani melangkah ke sebuah dunia yang penuh dengan kendali absolut dan potensi yang benar-benar tanpa batas. Semuanya balik lagi, pilihan ada di tanganmu. Terima kasih udah ikut mendalami materi yang luar biasa ini bareng saya. Sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.